Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Serta salam salawat kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk dari alam gelap menuju alam yang terang, dari ajaran menuju alam yang berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Tangga dengan NIM 202105010197, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai buruk yang dilarang dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah tujuan hukum Islam sendiri, muqasid as-syariah, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya melalui sistem kehidupan baik dan mulia, hayah thayyibah. Ini adalah keinginan sejati untuk bahagia semua orang, bukan kebahagiaan palsu biasanya pada akhirnya akan melahirkan penderitaan dan penderitaan. Prinsip atau nilai dasar dalam ekonomi Islam diantaranya yaitu 1. Kebebasan, al-huriyah, kebebasan, dan al-masuliyah, tanggung jawab. Termaksud dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, asas al-huriyah, kebebasan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang menikmati kebebasan penuh berpikir dan bertindak. Kebebasan adalah tindakan terpuji yang bisa dirasakan di negara-negara Islam. Prinsip kebebasan ini adalah melakukan kegiatan ekonomi seperti pengolahan dan distribusi sumber daya alam seperti kekayaan laut dan darat, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan operasi ekonomi lainnya. 2. Keadilan. Keadilan adalah pilar terpenting ekonomi Islam. Al-Quran menekankan penegakan keadilan sebagai misi utama Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termaksud pelaksanaan keadilan ekonomi dan penghapusan ketimpangan pendapatan, baik itu ekonomi, politik, atau sosial. Oleh karena itu, tujuan keadilan sosial, ekonomi, dan distribusi pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian integral dari filosofi moral Islam. 3. Maslahah. Menurut istilah, maslahah adalah untuk membawa segala bentuk menguntungkan atau menolak kemungkinan bahaya apapun. Maslahah apa yang kembali, kekuatan hidup manusia dan hidup yang sempurna. Aplikasi maslahah diperbankan keuntungan dan pembagian keuntungan. Izinkan intervensi pemerintah menentukan harga, butuh agen rasio dalam mekanisme pasar, mengusulkan nilai maslahah, dan langkah yang diperlukan secara konstruktif terkait pengelolaan zakat produktif. Hanya sebagian kecil saja bentuk maslahah adalah tujuan dalam ekonomi Islam. 4. Keseimbangan, equilibrium atau tawazun. Keseimbangan adalah kondisi interaksi pemerintah dan penawaran di sektor real. Islam tidak mengenal sektor moneter saat ini. Sektor moneter syariah merupakan pendukung pelaksanaan sektor real. Oleh karena itu, Islam cenderung membagi pasar menjadi dua, pasar utama, pasar barang dan jasa, dan pasar tenaga kerja. Islam mengajarkan keseimbangan dan ekonomi Islam. 5. Tolong-menolong. Sikap peduli dan tolong-menolong merupakan salah satu ciri budaya Islam. Hal ini karena Allah secara langsung mengotorisasinya dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia yang berbunyi, tolonglah kamu untuk melakukan kebenaran dan kesolehan, dan jangan membantu kamu dalam dosa dan pelanggaran. Secara etimologis, kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang artinya menolong. 6. Persaudaraan dan kebersamaan. Prinsip ekonomi kebersamaan adalah salah satu prinsip perekonomian dalam perekonomian Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah paradigma ekonomi baru yang konsepnya kooperasi baru. Kooperasi perencanaan yang sulit ditemukan, bahkan tidak ada dalam ilmu ekonomi
kearifan konvensional. Mengakui definisi ekonomi sebagai ilmu moral tentu saja, seperti yang diakui kaum strukturalis, menyentuh nilai-nilai agama. 7. Merata. Konsep ekonomi Islam adalah untuk mendistribusikan kekayaan atau pendapatan secara merata kepada masyarakat sehingga tidak terlihat ketimpangan ekonomi di masyarakat. Sarana yang digunakan adalah zakat, hukum waris, hukum wasiat, wakaf, zakat fitri, tebusan, infak, dan sedekah, memberi makan fakir miskin, berutang budi kepada Allah, melebih-lebihkan larangan menimbun harta dan hal-hal yang diharamkan. 8. Halalan thayyibah. Halalan thayyibah merupakan asumsi fundamental etika Islam yang akan mempengaruhi perilaku muslim. Karena arti halal thayyiban adalah halal baik lagi. Secara harafiah, halal berarti bebas atau tidak terkekang dalam asalnya. Sedangkan thayyib berarti baik, baik al-hasan, sehat al-muwafa, dan enak al-lazim. Semua hal baik dan sehat tentu saja makanan halal, tapi belum tentu semua makanan halal itu enak. Nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Di dalam Islam mengajarkan kepada manusia untuk menghasilkan dan mendapatkan kebutuhan hidupnya. Dan di dalam Islam sering menganggap bahwa usaha yang produktif merupakan suatu tanggung jawab. Pada umumnya, usaha dalam keuntungan perekonomian yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kehidupan seseorang dalam hukum Islam dianggap sebagai keharusan. Muhammad Najatullah Siddiqi 1951 ayat 11. Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam diantaranya yaitu jual beli yang mendatangkan kemudaratan, seperti halnya gharar, tipu muslihat dengan mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang rendah. Maksudnya adalah jual beli yang mengandung unsur kebohongan atau penipuan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang seseorang untuk memakan harta dengan cara batil. Nilai-nilai buruk apa yang harus dihindari dalam ekonomi Islam? 1. Riba. Riba secara bahasa etimologi dan dalam bahasa Arab az-ziyadan, yang berarti kelebihan atau tambahan. Konteks umum kelebihan atau tambahan ini yaitu tambahan pokok, utang, dan harta. Secara istilah terminologi, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang, piutang, jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. 2. Haram. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda, salah satunya makanan. Sedangkan orang yang melakukan tindakan haram akan mendapatkan konsekuensi dosa dan hal-hal yang bersangkutan dengan haram, contohnya makanan yang diharamkan atau aktivitas yang berstatus hukumnya haram itu dilarang secara keras di dalam agama Islam. Dan dalam ekonomi Islam, haram itu segala sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seperti transaksi jual beli daging babi, minuman keras, narkoba, dan bangkai. 3. Najis. Suatu jual beli dipandang sah manakala barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang yang suci, dimiliki atau dikuasai, dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah suatu jual beli apabila barangnya berupa barang najis ainiyah secara substansi najis, bukan sekedar terkena najis mutanajjil, serta tidak bisa diambil manfaat darinya. 4. Gharar. Secara bahasa yaitu risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri dari atau hartanya ke jurang kebinasaan. Sedangkan secara istilah, gharar adalah jual beli yang tidak jelas kesusahannya. Dan asas gharar adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini bisa terjadi pada barang atau harga. 5. Maisir. Maisir adalah salah satu larangan dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah karena dianggap membawa kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dan larangan ini juga bersumber dari Al-Quran, sehingga dalam Islam diharamkan serta harus menghindari tindakan tersebut. Secara bahasa, maisir bermakna spekulasi. Secara teknis, maisir bermaksud adalah setiap transaksi yang di dalamnya disyaratkan suatu berupa materi yang diambil dari pihak untuk pihak yang menang. Jadi spekulasi yang dilarang itu kurang lebih seperti itu. 6. Zalim. Zalim berasal dari bahasa Arab zulm, yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan menurut istilah, zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syarat adalah perbuatan zalim, baik dengan cara menambah atau mengurangi. 7.
Tadlis. Salah satu transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah tadlis. Tadlis mempunyai makna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya dan penipuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat, kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tadlis menghilangkan keberkahan dalam transaksi jual beli. 8. Subhat atau subhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar, tentang kehalalan atau keharaman dari suatu barang. Subhat juga dapat merujuk kepada sebuah keadaan kekacauan berpikir dalam memahami suatu hal yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau sebaliknya. 9. Khianat artinya curang, culas, tidak jujur, tidak lurus hati. Menurut Rakib Al-Isafani, khianat kurang lebih sama artinya dengan nifak, orang disebut munafik. Khianat dapat terjadi terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan terhadap orang lain. Itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya, serta jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.